Episode dimulai. Kalyani yang tidak menyangka Jagdish akan senekat itu dan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan untuk yang kedua kalinya. Kalyani sangat sedih, ia kehilangan orang yang disayang dua sekaligus. Pada hari yang sama, Anandi yang pergi ke rumah keluarga baru dan Jagdish cucu kesayangan pergi entah kemana. Byron yang tengah melamun, ia melihat ada sebuah amplop yang bertuliskan untuk ayah. Byron pun membuka amplop tersebut. Ternyata isinya sebuah kaset. Karena merasa penasaran, Byron langsung memutar kaset itu. Ternyata Anandi membuatkan sebuah video untuk Byron. Anandi tahu bahwa ayahnya pasti sangat sedih, akan tetapi aku sengaja membuat video ini agar ayah merasa terhibur. Byron pun menangis melihat video dari Anandi. Sumitra yang baru datang, ia menguatkan Byron agar tidak larut dalam kesedihan. Anandi meminta agar Byron bisa menggantikan dirinya untuk menjaga keluarga, terutama ibuku. Lalu Anandi dan Sip yang masih berada dalam perjalanan. Sip sangat senang melihat Anandi yang terlelap tidur dan terlihat begitu cantik. Kalyani pergi ke kamar Jagdish, ia pun memandangi sekeliling kamar. Kalyani sangat senang, pasalnya ia dikejutkan dengan kedatangan Jagdish. Kalyani langsung memeluk Jagdish dan meminta agar Jagdish jangan pergi meninggalkan dirinya lagi. Namun ternyata itu hanya hayalan nenek Kalyani saja guys. Nenek Kalyani duduk termenung mengapa Jagdish meninggalkan dirinya. Padahal jika ada masalah ia bisa membantu Jagdish keluar dari masalah tersebut. Namun Kalyani pun tersadar, percuma aku seperti ini dan terus memanggil nama Jagdish, ia tidak akan datang. Keesokan harinya, Kalyani yang duduk seraya memegangi kepalanya. Ia berteriak memanggil nama Anandi. Tiba-tiba ia pun terdiam, pasalnya baru ingat kalau Anandi tidak ada di rumahnya. Gehna langsung berlari menghampiri nenek Kalyani. Ia pun menanyakan apakah ibu membutuhkan sesuatu. Kalyani meminta buatkan teh jahe untuk dirinya. Namun Gehna mengatakan, bukankah sejak tadi aku sudah membawa teh jahe dan menaruhnya di meja. Kalyani pun langsung memarahi Gehna, mengapa kau tidak memberitahuku? Ia pun langsung meminum teh jahe buatan Gehna. Namun Kalyani tidak jadi meminumnya, pasalnya menurutnya teh jahe buatan Gehna tidak sama seperti teh jahe buatan Anandi. Makan yang berjalan di hadapan Kalyani jadi ikutan kena semprot juga guys. Kalyani memarahi Makan, mengapa kau berjalan di hadapanku? Bukankah pekerjaan rumah masih banyak yang belum kau selesaikan? Kembalilah bekerja dan hilang dari pandanganku. Gehna pun mencoba menenangkan Kalyani dan hendak membuatkan teh jahe lagi untuk nenek Kalyani. Sampainya di dapur ketika mereka memasak, Gehna bertanya kepada Sumitra, mengapa nenek Kalyani jadi bersikap seperti itu? Selalu mengkritik dan memarahi orang lain tanpa sebab. Sumitra menjelaskan bahwa Kalyani bersikap seperti itu karena kepergian Anandi yang sudah membuatnya merasa kesal. Tiba-tiba Kalyani datang dan menanyakan di mana obat sakit kepalaku. Gehna menaruh obat itu di laci samping tempat tidur. Kalyani pun marah kembali, mengapa kau menaruhnya di laci? Ya Tuhan, tidak ada yang bekerja sangat bagus selain Anandi di rumah ini. Ia selalu menyiapkan semua keperluanku. Sedangkan rombongan keluarga Hirdapati yang sebentar lagi akan sampai di kediamannya. Hirdapati menasehati Sanci agar nanti jangan sampai bersikap yang tidak enak yang akan membuat Anandi merasa dipermalukan. Lagi pula kau harus membantu saudaramu melaksanakan upacara pernikahan. Namun Sanci hanya diam saja guys. Lalu tak lama kemudian Anandi dan Sip sampai di kediaman keluarganya Sip. Anandi tersenyum senang melihat acara di rumahnya sangat meriah sekali. Sip menjelaskan bahwa sebenarnya ia pun tidak tahu konsepnya seperti ini, tapi ini semua mereka lakukan demi Anandi. Sip dan Anandi pun keluar dari dalam mobil. Hirdapati dan Minu langsung menghampiri. Namun Hirdapati menutup wajah Anandi menggunakan selendang. Sontak Sip bertanya ada apa? Hirdapati tidak ingin semua orang tahu wajah cantik Anandi sebelum upacara dilakukan. Mereka pun melakukan acara adat. Setelah acara adat selesai, Hirdapati mencari keberadaan Sanci. Ia pun memanggil nama Sanci, namun Sanci tidak nyahut. Akan tetapi tak lama kemudian Sanci datang. Ira menyuruh Sanci untuk membantu melakukan upacara. Sanci pun menghalangi pintu masuk sebelum pengantin memberikan hadiah untuknya. Sip memberikan hadiah berupa ponsel yang sangat canggih. Sontak Sanci merasa sangat senang sekali. Bagaimana bisa Sip tahu ponsel yang Sanci inginkan? Sip memberitahu bahwa ini semua ide Anandi untuk membelikan handphone untukmu. Sanci pun memperbolehkan pengantin untuk segera masuk.
Namun Mahi menghadang pengantin. Ketika hendak masuk, ia merasa ini tak adil untuknya. Salah satu di antara mereka menyuruh Mahi untuk didandan jika ingin mendapatkan hadiah. Sontak semua orang mentertawakan Mahi, guys. Anandi pun berjalan memasuki rumah. Ia memandangi sekeliling rumah sip yang sangat besar. Ira menyuruh Anandi untuk mencelupkan kakinya ke dalam henna. Anandi teringat akan perkataan Kalyani bahwa harus menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Ia pun berjalan kembali dan teringat akan perkataan Kajan bahwa Anandi harus menjadi menantu yang baik. Kemudian Anandi mencelupkan tangannya lalu menempelkannya di dinding. Setelah itu Anandi dan Sip melakukan upacara selanjutnya. Sip menggeserkan piring menggunakan pedang dan Anandi harus menumpuknya dengan hati-hati tanpa ada bunyi sedikit pun. Tiba-tiba piring yang Anandi bawa hampir saja jatuh. Sontak semua orang tercengang, untungnya Anandi mampu menahan piring tersebut. Ira dan yang lainnya pun merasa senang. Kakeknya Sip memuji Anandi bahwa Anandi sangat berhati-hati sampai tidak ada suara sedikit pun, guys. Anandi hendak meminta berkat kepada Ira. Namun menurut Ira tidak perlu, pasalnya Anandi sudah seperti putrinya sendiri. Ira malah mencium kening Anandi. Sontak Anandi teringat akan perlakuan Sumitra kepadanya dulu yang sama persis seperti Ira. Sedangkan Gehna yang sedang memasak, ia melamun, teringat akan Anandi. Biasanya Anandi selalu membantu pekerjaan Gehna. Sumitra datang menghampiri Gehna dan mencoba menenangkan Gehna bahwa suatu saat Anandi bakal kembali berkunjung ke rumah ini lagi. Namun Gehna malah marah dan meninggalkan Sumitra, guys. Makan yang baru saja datang membawakan sayuran. Ia bertanya kepada Sumitra taruh di mana sayurannya. Sumitra menyuruh Makan untuk meletakkan sayurannya di meja. Lalu Makan diam dan bersedih. Sumitra bertanya ada apa? Makan sedih pasalnya Anandi tidak ada. Aku sangat merasa kehilangan Anandi. Tidak ada lagi yang mengingatkanku untuk masalah pekerjaan. Sumitra mengatakan bahwa mulai hari ini akulah yang akan mengingatkanmu. Sekian sinopsis kali ini. Sampai ketemu di sinopsis selanjutnya ya.